pecinta channel Radio Pandawa FM, saya Vera hari ini berkunjung ke Museum Daerah Kabupaten Tulungagung dan di samping saya ada Mas Andi. Mas Andi ini adalah juru pelihara Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Kita akan tanya kepada beliau karena tadi kita sempat berputar di sini dan begitu banyak cagar budaya yang harusnya masyarakat Tulungagung tahu dan mengerti dan paham gitu loh. Seperti apa sejarah yang ada di Tulungagung ini. Selamat pagi Mas Andi. Selamat pagi Mbak Vera. Iya. Sehat alhamdulillah. Mas Andi juga sehat ya. Alhamdulillah. Doa dibantu dengan. Oke, baik. Sebagai juru pelihara cukup good looking dan mengundang loh sebetulnya. Mas Andi ini. Harusnya begitu ya. Harusnya banyak pengunjung ya Mas ya. Orang cat itu memang harus ditunjang dengan good lookingnya. Oke. Mungkin juga karena tuntutan ya Mas ya. Betul. Oke, baik. Nah, sebagai juru pelihara dari Museum Daerah Kabupaten Tulungagung, Mas Andi pasti paham ya. Sebetulnya bangunan ini itu ada sejak kapan, Mas? Begini. Jadi awal dibangunnya Museum Kabupaten Tulungagung itu karena faktor atau akses ya. Artinya dulu itu ada di pendopo kabupaten karena aksesnya sulit. Ketika ada acara-acara sekelas Bapak Bupati, akhirnya untuk pengunjung itu kan aksesnya sulit ke sana, dibatasi. Dan akhirnya direlokasi di Jalan Boyolali KM 4 Kilo ya. Jadi ini tahun 1996 itu mulai dibangun dan perpindahannya dari pendopo ke kilometer 4 Boyolali itu tahun 1997. 1997. Jadi dengan nama waktu dulu masih di pendopo dulu belum museum Mbak. Jadi tempat penyelamatan cagar budaya atau balai penyelamat cagar budaya. Akhirnya dipindah di sini tahun 1997 itu dirubah namanya menjadi Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Jadi seperti itu. Sampai sekarang ya. Oke, baik. Dari dulu sampai sekarang bangunannya seperti ini atau ada perubahan-perubahan? Kalau secara fisik dilihat dari luar tetap, jadi belum ada perubahan. Tetapi kalau di dalam itu sudah sekali perubahan Mbak ya di tahun 2019 itu dikemas sedemikian rupa, jadi lebih menarik lagi gitu ya. Jadi itu perubahannya cuma itu sementara. Nanti tahun ini mungkin ada storage-nya di sebelah selatan dan penambahan dapur di depan. Sebentar lagi ya Mas itu ya? Iya. Kalau pasti. Pasti. Kalau dari jumlah koleksi dari mulai tahun 97 begitu sampai sekarang ada berapa Mas? Jadi ada perubahan Mbak ya. Jadi ketika dibawa dari pendopo ke sini itu masih berjumlah 60-an. Tetapi ketika sampai sekarang pun karena ada penambahan penemuan, ekskavasi dan sebagainya itu menjadi 129 untuk koleksi arkeologi. Jadi gini, saya awali ketika deskripsi museum itu pasti menawarkan sebuah koleksi kan. Jadi koleksi di Museum Daerah Kabupaten Tulungagung itu ada dua jenis. Satu koleksi etnografi dan yang kedua adalah koleksi arkeologi. Jadi koleksi arkeologi ini memiliki sejumlah saat ini ya Mbak ya, itu 129. Jadi semuanya total itu kalau etnografi 140. Jadi totalnya 269. Nah, jadi kalau untuk koleksi etnografi nggak semua ada di museum, artinya di dalam museum. Kita masih ruangnya masih kapasitasnya juga banyak, akhirnya ditempatkan di gudang. Jadi di gudang itu sebanyak 51. Karena tempat yang belum mencukupi ya? Belum mencukupi. Nanti sebentar lagi kan ada storage dari 51 itu nanti akan ditempatkan di sana. Seperti koleksi yang ada di sekitar kita ini. Nah, ini termasuk koleksi arkeologi. Ini termasuk baru atau sudah lama menempati di sini, Mas? Kalau posisi seperti ini sejak 2019. Sebelumnya ada di lantai ini, Pak, seperti koleksi yang ada di bawah. Jadi proses untuk perubahan di sisi dalam museum nantinya dirubah menjadi seperti ini Pak. Boleh dibilang kalau kita mau jalan-jalan ke museum ini kemudian melihat-lihat ini semuanya kan barang peninggalan yang ada di Tulungagung ya Mas? Iya betul sekali. Artinya semua bernilai sejarah dan punya cerita.
pasti Mbak. Jadi yang namanya koleksi atau artinya kalau masa-masa klasik ya Mbak, masa sejarah, masa kerajaan itu ketika misa, suatu misa, saya ambil contoh ambil contoh suatu ini ya? arca Dwarapala. Oke, Jadi juara arca pala. Dwarapala ini juga mempunyai sisi deskripsi atau sisi fungsinya sendiri itu. Beda dengan arca Agastya, arca Nandi, arca Ganesha, itu nanti sudah beda lagi. Oke. Nah, perlu diketahui juga pengurusan sejarah ya. Jadi warga Kabupaten Tulungagung itu menyebut arca Dwarapala itu adalah arca Reca Pendong, betul. Ya. Jadi saya luruskan antara arca sama patung. Kalau patung itu memang karya seni dari manusia, tetapi tidak diwakan. Jadi ini lebih cenderung ke arca pendidikan. Oh gitu. Ya, nah, memang dulu waktu masa-masa Pak Sultan almarhum, beliau memang mengangkat arca Dwarapala itu sebagai ikon sebuah brand rokok gitu ya. Iya, betul. Jadi makanya pondaknya itu Reca Pendong. Nah, makanya Iya, teman-teman pengunjung itu mulai jenjang SD ataupun mahasiswa ataupun umum, masyarakat umum itu tetap menyebutkan itu Reca Pendong. Nah, kami yang bertugas di sini lebih semangat lagi, antusias lagi untuk meluruskan bahwa ini adalah arca Dwarapala yang fungsinya untuk menjaga bangunan suci. Iya. Boleh disentuh-sentuh gini nggak Mas? Sebenarnya nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh. Karena keasaman keringat ya. Saya melakukan pelanggaran. Karena keasaman keringat itu bisa buat batu andesitnya itu lapuk. Oke. Tapi karena kesadaran dari masyarakat itu masih belum ada, mungkin koordinasi ke masyarakat agar tidak menyentuh arca secara langsung, itu harusnya lebih intens. Oke. Tapi untuk semua pengunjung yang masuk ke sini selalu didampingi oleh Mas Andi ya? Tidak juga Mbak. Oh tidak juga. Kami ada berlima ya. Oh gitu. Oke. Jadi melakukan sip ya? Iya, ada Pak Aryadi, ada Mas Eni, sama ada Mbak Bunga. Oke. Iya. Jadi pasti ada pendampingnya tadi ya? Pasti ada pendampingan. Oke. Jadi siapapun sebetulnya masyarakat Tulungagung atau mungkin dari luar Tulungagung yang datang ke sini untuk berkunjung boleh ya Mas ya? Siapa saja. Boleh ya. Gratis ya? Gratis ya? Oh. Tidak dipungut sebesar apapun. Oke. Baik. Jadi isi dari koleksi museum di sini sebenarnya layout Mbak ya. Layout untuk dalam museum itu diawali dari masa prasejarah. Karena Tulungagung juga mempunyai koleksi prasejarah yang sebenarnya juga pernah mendunia juga. Berawal dari sisi timur, kita masuk ke sini, disusul masa klasik, disusul masa kolonial, masa Islam, baru kita keluar. Jadi kita atau pengunjung itu dimanjakan sebuah koleksi-koleksi per masanya ya. Dari itu. Tapi karena koleksi yang paling banyak itu masa-masa klasik, jadi kami kebingungan untuk menaruh suatu benda itu, makanya masih tersimpan di storage itu 50 koleksi. Masa klasik itu maksudnya kerajaan? Oke. Jadi kalau bahasanya kearkeologian itu kan masa klasik bisa, masa kerajaan bisa. Nah, saya awali dari masa prasejarah. Jadi penemuan fosil prasejarah itu kan berada di Sule. Jadi kenapa kok dinamakan itu sebuah Wacakensis? Karena area dulu zaman kolonial itu Tulungagung itu dibagi menjadi 6 distrik. Nah, salah satunya adalah distrik Waca. Makanya Waca itu meliputi dari area Jepun ke selatan. Makanya fosil tengkorak prasejarah itu disebut dengan Wacakensis. Makanya berasal dari kata Wacakensis tersebut. Nah, Wacakensis tersebut ditemukan pada tahun 1889 oleh yang pertama Mbak ya, penemuan Waca saat itu ditemukan oleh Van der Schouten. Nah, Van der Schouten itu pada dasarnya bukan ahli dari cagar budaya. Itu sebenarnya ahli geologi, ahli tambang yang mengadakan tambang batu marmer yang di pesisir selatan. Memang penambangan batu marmer yang ada di Gamping sekitarnya itu sudah mulai dari masa kolonial. Akhirnya Van der Schouten menemukan sebuah batu yang unik
ketika diteliti dan sebagainya itu termasuk fosil. Artinya menggelitik temennya yang ahli tentang perfosilan yaitu Van de Boa tahun 1890 dari Sumatera, beliau ke sini dan mendetek lagi. Cuma tempatnya tidak sama Mbak ya. Jadi tempatnya itu bergeser ke arah utara, itu melalui ceruk-ceruk dari bebatuan tebing itu ditemukan satu fosil lagi yaitu masih berupa tengkorak, disebut dengan wajah gua oleh Van de Boa. Nah akhirnya kenapa Van de Boa itu tidak melanjutkan, tidak seperti di Trinil atau di Pacitan atau di Sangiran? Karena pada dasarnya ketika di Brusole itu ketika Van de Boa kembali itu sudah hancur dengan penambangan batu marmer tadi. Dan yang kedua adalah faktor dari usia. Jadi ketika prasejarah yang dimiliki di Kabupaten Tulungagung itu sangat-sangat muda sekali. Jadi dari urutan manusia prasejarah itu ada 10. Jadi manusia Homo sapiens sapiens itu sudah mendekati modern man. Jadi seperti manusia. Nah yang paling tua itu adalah Meganthropus yang ada di Sangiran. Nah tadi disampaikan oleh Pak Win, ciri yang utama yang mendasar ketika pengunjung bisa membedakan antara prasejarah yang lebih tua sama yang lebih muda itu dia dilihat dari sisi tulang. Jadi semakin tulangnya panjang itu semakin muda, tua. Oh tua. Jadi sangkuk. Oh saking panjangnya sampai sangkuk gitu ya. Oh iya. Sangkuk gitu. Iya. Dengan nanti ke Sangiran atau ke Trinil atau ke Pacitan. Nah kenapa mereka mempunyai dari topografinya dari keseluruhan tubuh? Karena mereka menggalinya itu menemukan dari keseluruhan tubuh dari manusia prasejarah tersebut. Tidak hanya fosil tengkoraknya, dari keseluruhan. Bahkan untuk survive-nya para manusia prasejarah itu ada seperti kapak yang terbuat dari batu, itu ada untuk survive-nya. Nah, di urutan kedua itu Pithecanthropus. Pithecanthropus ada dua, Robustus sama Erectus yang dimiliki di Trinil sama di Pacitan. Nah selain itu seperti Soloensis, Mojokertensis itu lebih muda-muda lagi sampai disusul di urutan ke-9 di Tulungagung. Nah itu makanya tidak dikembangkan lagi dan lahannya atau areanya sudah hancur dengan penambangan batu marmer. Jadi yang kita miliki cuma replikanya aja, yang asli ada di Leiden Belanda. Siapa tahu nanti karena hubungan baik bilateral kita baik, kita bisa memulangkan itu. Cuma ada penting juga ketika kita pemerintah sanggup memulangkan, apakah juga sanggup untuk merawatnya? Karena suhu, temperatur dan sebagainya itu harus benar-benar pas dengan ini. Kalau seperti itu koleksinya rusak. Oke, baik. Nah, ini menjadi sebuah daya tarik untuk masyarakat Tulungagung terutama untuk bisa datang ke sini dan langsung menyaksikan seperti apa replikanya. Jadi langsung itu masuk museum langsung ketemu replika itu ya, Mas ya. Oke. Nah, akhirnya disusul dengan koleksi masa klasik. Oke, seperti ini. Di Jawa Timur itu masa klasik dibawa oleh Ibu Sendok. Ibu Sendok yang beranak pinak Mbak ya. Jadi ketika keturunan Ibu Sendok dinikah oleh Erlangga, muncullah kerajaan Panjalu Jenggala. Nah akhirnya dibelah dengan Bubarada menjadi dua bagian. Nah akhirnya koleksi-koleksi yang ada di Kabupaten Tulungagung itu juga memungkinkan itu masa-masa Erlangga sampai berdirinya Kadiri, sampai berdirinya Singosari, sampai berdirinya Majapahit. Jadi itu, makanya ini deskripsinya minim sekali. Apakah ini masa-masa Singosari atau Majapahit? Kami masih belum bisa memastikan. Gitu. Oke, baik. Jadi kalau Anda pecinta channel YouTube Radio Pandowo ingin tahu seperti apa koleksi aslinya, tapi nggak boleh dipegang ya Mas ya. Cuma dinikmati aja dan lihat deskripsinya. Untuk informasi lengkapnya bisa tanya-tanya sama Mas Andi. Terima kasih Mas Andi. Selain Mas Andi di sini juga hadir Pak Win, kesini dong Pak Win. Nah ini Bapak kasih. Kemudian ini Mas Arif. Mas Arif ini juga jubel-jubelnya ini Mbak Bunga. Oke, baik. Ini masih tahap training ya. Gitu. Januari kemarin dia. Jadi dia perlu pembelajaran. Oh iya. Ini kenapa ditambah lagi Pak? Memang ada sesuatu hal yang akan baru di
museum ini? Kebetulan teman kami yang satu mau pensiun, Oh gitu. Pak Haryadi. Nggih. Insya Allah bulan Januari 2023 Oh, pensiun, kita perlu ada penambahan. Iya, iya. Perlu ada penambahan untuk istilahnya belajar sama sesepuh yang lebih tua. Oke, Iya. ahli-ahlinya ya, Nah, Pak ya. Ini iya. pengganti-penggantinya Nanti, sudah iya. siap ya. Iya, nanti kalau ketika dia pensiun, dia siap. Oh iya siap. Pak Winarto, setelah Iya. ini apakah ada pembangunan lagi di museum ini? Insya Allah di tahun ini kita akan membuat storage di Iya. samping selatan atau samping kirinya museum ini. Iya. Kita buat storage untuk menempatkan istilahnya 51 koleksi kita yang masih ada di gudang. Oke, Iya. baik nih bakalan. Insya Allah, dan kita akan membuat teras yang di depan, Iya. teras yang samping kiri itu tadi, Iya. untuk melindungi koleksi prestasi-prestasi itu. Ya baik. Iya. Oke, kita akan tunggu seperti apa kelanjutannya. Museum Daerah Kabupaten Tulungagung ini Iya. mempercantik dirinya lagi ya Pak ya? Iya. Oke, Iya. baik. Terima kasih. Ini tadi perjalanan kita di Museum Daerah Kabupaten Tulungagung. Anda juga harus ke sini karena banyak hal menarik yang bisa Anda dapatkan. Sampai jumpa. Salam museum di hatiku.